Menggambar grafik fungsi kuadrat. Agar dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat dengan mudah, kalian perlu mengetahui 4 langkah penting untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. 4 langkah penting tersebut, yang pertama adalah menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik puncak grafik. Titik puncak ini sering disebut pula sebagai titik balik grafik. Ada juga yang menyebutnya titik ekstrim. Sama aja ya, hanya nama lainnya aja. Dan terakhir, menggambarkan grafik pada bidang koordinat. Langsung saja kita coba contoh soalnya untuk mempraktekkan langkah-langkah ini. Di sini sudah ada satu contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 12. Nah, selanjutnya kita buat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ingatlah, ketika titik potongnya berada pada sumbu X, maka nilai Y adalah 0 atau Y sama dengan 0. Sehingga persamaan ini nilai Y-nya adalah 0, sehingga bisa kita tuliskan X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0, karena Y-nya adalah 0. Kita buat di sini ya. X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ingat cara memfaktorkan? Ini dikalikan, koefisiennya 1 kali negatif 12 adalah negatif 12. Kita cari bilangan yang apabila dikali hasilnya negatif 12 dan apabila ditambah hasilnya negatif 4. Bilangan berapakah itu? Kita punya negatif 6 kali 2. Negatif 6 kali 2 hasilnya negatif 12. Negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Dengan begitu berarti kita bisa memilih bilangan negatif 6 dan 2. Selanjutnya kita faktorkan. Faktornya jadi seperti ini. X kurang 6, X tambah 2. Kalian bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bisa juga menggunakan rumus ABC ya, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Tapi di sini saya menggunakan cara memfaktorkan. Kalian juga bisa pakai cara ini. Nah, selanjutnya kita tentukan X1. X1 kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan suku sejenis. X1 sama dengan 0 tambah 6, sehingga X1 sama dengan 6. Atau X2 tambah 2 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 kurang 2. X2 nya adalah negatif 2. Nah, ini dia. X1 nya kita ambil dari sini, dan X2 nya kita ambil dari yang ini. Telah kalian pelajari sebelumnya pada cara menentukan himpunan penyelesaian ya. Nah, selanjutnya titik potong terhadap sumbu X sudah hampir kita temukan. Tinggal kita buat koordinatnya. Ingat, Y-nya adalah 0. Sekarang kita buat di bawah sini. Titik potong sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X1-nya 6. Ingat, Y-nya adalah 0. Dan satu lagi dari X2 negatif 2, Y-nya adalah 0. Nah, inilah dia. Jadi ada dua titik potong terhadap sumbu X ya. Kita ambil dari sini pasangan X. Ini X2-nya. Pasangannya adalah 0 karena tadi Y-nya adalah 0. Kita sudah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Ketika dia memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita tuliskan persamaan kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 12. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan X-nya 0. Pangkat 2 dikurang 4 kali X. Berarti 4 kali 0. Kurang 12. Y sama dengan
0 pangkat 2 ya 0, dikurang 4 kali 0, 0, kurang 12. 0 kurang 12 ya negatif 12. Dengan begitu kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, ingat koordinat X dulu baru Y. X-nya adalah 0. X-nya 0 ya, tadi kita menentukan X 0 dan Y-nya negatif 12, sehingga koordinatnya adalah 0, negatif 12. Nah, kita sudah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan titik potong, menentukan titik puncak grafik atau titik baliknya. Kita lanjut di langkah yang ketiga ya. Untuk mencari titik puncak atau titik balik grafik, kita tuliskan dulu fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 12. Dari fungsi kuadrat ini kita bisa mengetahui nilai A. Nilai A-nya adalah 1, koefisien X kuadrat ya. B-nya negatif 4, koefisien X, dan C adalah konstanta, negatif 12. Selanjutnya kita tentukan X puncak. Ingat, dalam titik puncak atau titik balik grafik itu pasangan dari X puncak, Y puncak, di mana X puncak ini adalah sumbu simetri dan Y puncak ini adalah nilai optimum. Silahkan buka catatan sebelumnya ya tentang cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum atau cara menentukan titik balik grafik fungsi. Kita cari X puncaknya menggunakan rumusan min B per 2A. Tinggal kita substitusi, X puncak sama dengan negatif, B-nya negatif 4 per 2A, A-nya adalah 1. Kita peroleh X puncak sama dengan 4 per 2. 4 per 2 ini sama saja dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari Y puncak. Y puncak rumusannya adalah min D per 4A. Masih ingat D? D adalah diskriminan. Jadi sebelum kita mencari Y puncak, kita cari terlebih dahulu diskriminannya. Kita buat di bawah sini ya. Diskriminan. Masih ingat diskriminan? B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat nilai B negatif 4, nilai A 1, dan C negatif 12. D sama dengan berapa nilai B tadi? Negatif 4. Negatif 4 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A nya 1 dan C nya adalah negatif 12. Nilai A, B, dan C kita ambil dari sini, koefisien dari fungsi kuadrat ini ya. Kembali kita lanjutkan pengerjaan diskriminan. Negatif 4 dikuadratkan 16 dikurang 4 kali 1 4 dikali negatif 12 negatif 48. Kemudian ini menjadi 16 tambah 48. Diskriminannya kita jumlahkan, 16 tambah 48 64. Baik, kita sudah ketemu nilai D adalah 64. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan nilai Y puncak. Y puncaknya sama dengan negatif diskriminan tadi 64 ya, per 4 dikali A, A nya adalah 1 ya. Y puncak sama dengan negatif 64 dibagi 4. Berapakah negatif 64 dibagi 4? Silahkan bagi bersusun ke bawah. Jika kalian bagi dengan benar akan ketemu negatif 16. Ini X puncaknya 2 dan Y puncaknya adalah negatif 16. Kalau begitu kita punya titik balik dari grafik fungsinya. Kita tuliskan di mana nih? Samping sini aja ya. Nah, jadi titik baliknya adalah 2, negatif 16. Ya, pasangan dari X puncak dan Y puncak. 2, negatif 16. X dulu baru Y. Nah, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius.
Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita buat bidang koordinatnya ya, berupa dua garis saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat skala-skala pada garis sumbu ini. Skalanya kita buat sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini saya menggunakan skala kelipatan 2. Tengah sini 0. Saya menggunakan kelipatan 2, di sini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Berarti di sini negatif 2, negatif 4, negatif 6 dan seterusnya. Begitu juga di sini positif, negatif 2, negatif 4. Kenapa saya buat kelipatan 2? Supaya muat aja. Negatif 8, negatif 10. Terakhir negatif 16. Sini 8, 10. Nah, selanjutnya kita masukkan titik koordinat yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Dimulai dari koordinat yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Mana ya yang pertama tadi? Nah, ini dia, titik potong terhadap sumbu X 6,0 dan negatif 2,0. Kita masukkan titik ini pada bidang koordinat 6,0 dan negatif 2,0. Kita pakai warna merah. 6,0, X-nya 6 dan Y-nya 0, titiknya berada di sini. 6,0. Selanjutnya adalah negatif 2,0. Di sini negatif 2,0. Nah, selanjutnya ada lagi titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y ini dia 0, negatif 12. X-nya 0, Y-nya negatif 12. X-nya 0, Y-nya negatif 12. Berarti di sini titik potong terhadap sumbu Y. negatif 12. Nah, terakhir kita tentukan titik baliknya. Titik baliknya tadi adalah 2, negatif 16. X-nya 2 dan Y-nya adalah negatif 16. Di sini ya. Ini dia. 2, negatif 16. Nah, langkah terakhir kita tarik titik-titik ini, kita tarik garis melalui titik-titik ini sehingga membentuk suatu parabola. Kita pakai warna biru aja supaya kelihatan. Dari sini kita tarik ke sini, kemudian ke titik balik. Ketika sampai titik balik, dia membalik ke atas ini. Nah, seperti ini. Inilah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kita tentukan titik baliknya. Setelah itu kita gambarkan grafiknya pada bidang koordinat. Mungkin lebih jelas apabila dibuat potret seperti ini ya. Nah, ini dia. Grafiknya membuka ke atas, artinya grafik ini minimum. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.